Jika sebelumnya Pak Erik juga menyetujui jika Ultras Garuda bikin koreo 90+699 di GBK. Wah, pasti seru dan koreo keren. Inilah keren nih guys, seru nih. 90 plus 6 sama dengan 99. Sebenarnya kalau ada fotografi itu pun akan saya tegur. Masa salah itu? Kacau itu langsung ya. Ini nggak salah itu kan ya? Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini saya ingin mereaksi, yaitu gara-gara FIFA Indonesia untung puluhan miliar guys. Petinggi Bahrain akhirnya akui mereka takut kalah. Jadi apa di sebalik video ini? Oke, sekarang ini Bahrain dengan Indonesia ini masih lagi berseteru ataupun rivalitas yang terbaru di antara Indonesia dengan Bahrain terkait dengan bagaimana baru-baru ini Indonesia dicurangi oleh wasit dari Oman, tetapi menyebelahi kepada Bahrain. Dan ini berlanjutan guys, berlanjutan. Sampailah akaun media sosial Bahrain diserang, dia punya peta Google Maps diubah nama jadi AFC Mafia. Kemudian selepas itu untuk mengalihkan pandangan dunia luar kepada permasalahan kecurangan daripada Bahrain itu, daripada wasit Ahmad Al-Kaf dari Oman, mereka pula mengalihkan pandangan dunia luar dengan mengatakan bahwa Indonesia ini menyerang mereka di situs-situs media sosial yang terdapat di Bahrain, dan kini mereka memohon untuk bermain melawan Indonesia itu di luar daripada Indonesia. Jadi itu rentetan-rentetannya. Ya, kemudian protes daripada PSSI juga tidak diendahkan oleh AFC. Maksudnya mereka tidak menghiraukan protes itu dan menganggap protes itu tidak lengkap dengan alasan-alasan yang diberikan. Dan sekarang ini pula apabila Bahrain membuat permohonan untuk Bahrain bermain di luar daripada Indonesia, itu pula diteliti oleh pihak AFC. Jadi ini menghairankan kita. Dan ini yang membuat kita tertanya-tanya, kenapakah Bahrain bersikap demikian? Tapi memang kita tahu Presiden AFC daripada Bahrain sendiri, jadi mungkin itu ada bias sedikit dan ini tidak fair untuk Indonesia ataupun tim lain yang daripada luar negara Arab. Mungkin Arab saja yang dibantu, diberi keistimewaan oleh AFC. Ya, kita tidak tahu guys. Jadi kita semak dulu video ini. Mungkin Indonesia untung puluhan miliar. Apa yang diuntungkan itu guys? Jadi ini yang kita akan lihat di dalam video pada kali ini. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak video ini guys. Perseteruan Indonesia dengan Bahrain akhirnya mencapai babak final. Setelah 99% kasus kayaknya akan dimenangkan oleh Indonesia. Dan hal itu tak lepas dari dukungan penuh Presiden FIFA, Infantino, yang menghiraukan semua permintaan konyol timnas Bahrain. Bahkan tak sampai di situ saja, salah satu petinggi timnas Bahrain, Mahmud Riyad, juga telah mengakui kalau drama yang dibuat Bahrain selama ini karena mereka takut bersaing dengan Indonesia. Apalagi dalam laga leg pertama kemarin, dari segi kualitas timnas Bahrain ini kalah jika dibandingkan dengan performa timnas Indonesia. Di sisi lain, dengan keputusan final Presiden FIFA yang akan tetap memainkan laga Bahrain versus Indonesia di GBK, membuat Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI ketiban untung besar. Lah, kok bisa? Mari kita bahas selengkap-lengkapnya. So, simak baik-baik agar nggak salah paham, oke? Kita simak guys. Jadi kita coba memahami apa yang ingin disampaikan dan saya akan bagi pandangan nanti guys terkait dengan apa yang ada dalam video ini. Bahrain akui takut dengan Indonesia. PSSI untung besar. Apa yang untung tuh? Tantang Indonesia, Bahrain kini akhirnya kicep juga. Mereka mulai bingung meminta dukungan kepada siapa lagi. Setelah sebelumnya Bahrain dan AFC diduga melakukan kong kali kong, terutama soal masalah dengan Indonesia. Bahkan Bahrain ini mendapatkan dukungan penuh dari AFC. Karena ya seperti kita tahu, kalau Presiden AFC saat ini warga asli dari Bahrain.
Namun dukungan penuh dari AFC itu nggak ada apa-apanya. Karena timnas Indonesia punya dekengan pusat dari FIFA. Karena ya seperti kita tahu, kantor pusat FIFA yang ada di Asia ya di Jakarta doang. Hal itulah yang memudahkan kita untuk melobi-lobi lebih mudah. Sehingga kabar bahagia baru saja didapat setelah Presiden ada Pak FIFA Prabowo juga menolak situ, semua guys. drama Bahrain, termasuk memindahkan venue ke tempat netral. Nah, loh rasain. Nah, lo rasain. FIFA dengan PSSI begini, dengan Bapak Erick Thohir ini sangat dekat. Nah, jadi AFC itu jangan main-main ya. Baru-baru ini salah satu petinggi timnas Bahrain, Mahmud Riyad, mengatakan kalau drama yang selama ini dibuat Bahrain kepada timnas Indonesia bukan tanpa alasan. Mereka kini dinilai gagal total pada target yang diberikan oleh pihak federasi di bulan Oktober ini. Dan untuk menutup kegagalan itu, mereka memulai melakukan drama dengan mengkambing hitamkan timnas Indonesia. Tak hanya itu saja, hasil imbang versus Indonesia di Bahrain International Stadium kemarin menjadi salah satu hal yang cukup disesalkan. Karena target Bahrain sebelumnya adalah bisa mencuri 3 poin penuh ketika menjamu timnas Indonesia. Bahkan mereka ini hampir saja dipermalukan di depan publik sendiri. Dan hal itulah yang kayaknya membuat petinggi-petinggi di Bahrain panik dan menghalalkan segala cara agar Bahrain gak kalah dari timnas Indonesia. Termasuk menyewa wasit untuk mengulur waktu sampai Bahrain mencetak gol penyama. Ibarat kata, jika Bahrain belum mencetak gol penyama, mungkin tambahan 2 jam pun dijabani oleh wasit Alkaf. Kan kocak. Jadi ini guys ya, saya ulas sedikit lah terkait dengan Bahrain ini. Mungkin Bahrain ini agak malu ya dengan Indonesia. Kita tahu ranking Bahrain itu di lebih kurang 76 ya ranking dunia ya ketimbang dengan Indonesia 129 kini dari segi ranking FIFA-nya. Jadi angka itu sangat jauh beda ya. Nah, jadi mungkin mereka menganggap Indonesia itu mudah untuk dikalahkan di kandang Bahrain sendiri. Tetapi mereka agak kaget dikit ya mungkin apabila Indonesia bisa mendahului mereka 2-1. Dan gol Bahrain itu di menit-menit terakhir dengan masa yang telah diberikan 96 menit telah tamat dan gol itu diminitkan 98, lebih kurang gitulah 99. Nah, dan dari sinilah mereka sudah mencurigai sebenarnya kekuatan Indonesia itu. Jadi mereka akan gunakan sedaya upaya apa jua yang diperlukan mereka untuk menggagalkan Indonesia itu. Saya fikir begitu guys, karena sekarang ini untuk di Asia ini ada 8 tim yang akan dia punya kota untuk layak ke Piala Dunia. Jadi kemungkinan salah satunya jika diizinkan Allah, Indonesia salah satu daripada 8 itu. Dan negara-negara Arab ini untuk menggagalkan mungkin satu tim dari ASEAN, terutamanya Indonesia yang baru pertama kali dalam ronde ketiga ini, dan mereka akan buat apa sahaja yang patut untuk menggagalkan Indonesia itu. Dan drama ini berlarutan sehingga kini mereka gunakan pula serangan-serangan netizen di media sosial kepada situs-situs yang ada di Bahrain, kemudian serangan kepada media sosial wasit Ahmad Alkaf itu juga membuatkan mereka memohon untuk bermain di luar dari Indonesia karena dari segi keselamatan dan keamanan itu adalah alasan mereka. Dan ini juga diterima oleh AFC itu. Mereka punya layanan ini. Mereka punya surat protes untuk bermain di luar Indonesia karena netizen-netizen menyerang mereka. Takut keamanan itu pula. Dan sekarang ini sudah diputuskan FIFA akan tetap bermain di GBK. Jadi Indonesia sudah menang di sini. Nah, sekarang ini mereka akan lain lagi. Mereka coba cari alasan. Oke, kita lanjut dulu guys. Tapi wasit ini kan dia dipanggil FIFA sudah kan? Dia dipanggil FIFA sudah ini. Mungkin diberikan hukuman. Nah, jadi kita tidak tahu. Bahrain buat drama dengan Indonesia.
Nah ini drama Bahrain nih. Dalam salah satu berita yang diunggahnya, media Bahrain menyajikan hasil wawancaranya dengan Direktur Timnas Bahrain, Mahmud Riyad. Media Bahrain itu menanyakan pandangan soal target Timnas Bahrain di bulan Oktober ini, apakah sudah tercapai atau belum. Ternyata, menurut Mahmud Riyad, Bahrain gagal mencapai apa yang telah ditargetkan. Tidak, kami tidak mencapai apa yang kami inginkan dari 2 putaran ini, ujar Mahmud Riyad, seperti dilansir dari Al Watan News. Kemudian, Mahmud Riyad mengungkapkan bahwa awalnya Bahrain mengincar 6 poin dari laga melawan Timnas Indonesia ini dan dong yang Arab mau Saudi. menang poin nih. Bahrain menargetkan menang lawan Timnas Indonesia karena main di kandang sendiri. Sementara melawan Arab Saudi, mereka berharap menang karena melihat tim asuhan Roberto Mancini itu sedang dalam kondisi yang kurang fit. Ambisinya adalah memperoleh 6 poin dengan memenangkan 2 pertandingan, mengingat kami bermain melawan Timnas Indonesia di kandang sendiri. Dan mengingat tim Saudi dalam kondisi tidak normal dan situasi tidak stabil selama periode ini, lanjutnya. Sayangnya 2 laga itu justru berakhir dengan hasil imbang dan Bahrain hanya mampu mengoleksi 2 poin. Dan target minimal adalah memperoleh 4 poin, namun yang diraih hanya 2 poin. Hanya 2 poin ujar ya. Direktur Timnas Bahrain. Sementara itu, drama yang dibuat Bahrain kepada Timnas Indonesia kayaknya memang untuk menutupi kegagalan Timnas mereka dalam mencapai target bulan Oktober ini. Dan tak hanya itu saja, kualitas Bahrain yang mulai menurun menjadi problem mereka saat ini. Bahkan nih, jika dibandingkan dengan Timnas Indonesia, Bahrain sebenarnya kalah loh dari segi kualitas. Timnas Indonesia bahkan berani jika diadakan pertandingan ulang leg pertama di tempat netral dengan fair dan tak ada yang menyewa wasit lagi. Karena Indonesia sangat percaya diri dengan kualitas tim yang dimiliki saat ini. Sedangkan Bahrain mereka nggak pede sehingga selalu mencari alasan untuk bisa menang. Jadi 2 poin Bahrain dapat lawan Indonesia dan lawan Arab Saudi. Mereka gagal dalam target mereka untuk memenangi perlawanan melawan Indonesia tuh. Begitu juga melawan Arab Saudi. PSSI bakal untung gede Ini berkat FIFA. untung gede berkat FIFA guys. Sementara itu, dengan keputusan final dari Presiden FIFA akhir-akhir ini yang memutuskan untuk tetap memainkan laga Indonesia versus Bahrain di GBK akan membuat PSSI ketiban untung berkali-kali lipat. Bagaimana nggak untung coba? Timnas yang bermain di GBK jelas akan didukung puluhan ribu fans Indonesia yang siap memenuhi Puluhan stadion. ribu, Apalagi guys. banyak yang antusias untuk melakukan saywar kepada Timnas Bahrain atas tindakan mereka kepada Indonesia di leg pertama kemarin. Dan kemungkinan besar PSSI akan menggunakan SUGBK untuk menjamu Bahrain karena memiliki kapasitas mencapai 78.000 kursi penonton. Mengingat akan panasnya laga melawan Bahrain, antusiasme supporter diprediksi sangat tinggi, sehingga penjualan tiket pun bakal membludak. Memang Hal ini membuat PSSI ketiban membludak untung. nih guys. Jika tidak ada kenaikan harga tiket, maka rata-rata uang yang harus dikeluarkan oleh supporter sebesar 550.000. Harga tersebut bisa jadi lebih tinggi. Biasanya PSSI tidak akan menjual tiket sama dengan jumlah kursi penonton untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Diprediksi PSSI bakal menjual tiket sebesar 70.000 lembar. PSSI akan mendapatkan pendapatan kotor sebesar 38,5 miliar dari 70.000 lembar tiket yang berpotensi terjual. 38 Hal ini tentu menjadi keuntungan yang sangat besar untuk operasional Timnas Indonesia di seluruh kelompok umur. Tak hanya itu saja, sebelumnya Pak Erik juga menyetujui jika Ultras Garuda bikin koreo 90+699 di GBK. Noh. Wah, pasti seru dan Koreo keren. inilah keren nih guys. Seru nih. 90 plus 6 sama dengan 99. Nah, Sebenarnya kalau ada koreografi itu pun akan saya tegur. Masa salah itu? Kacau itu langsung ya. Ini nggak salah itu kan ya? aduh mantap lah. Lawan Bahrain nanti ada koreo gitu. Di sisi lain, Bahrain sendiri kayaknya udah mulai mode tantrum maksimal nih, di mana mereka diketahui macam meronta-ronta ke AFC. Bahkan saking kocaknya, Bahrain ini lebih memilih mengundurkan diri timbang harus main di Jakarta dengan alasan keamanan. Halah yang benar, bilang aja takut ya kan? Udahlah, main tinggal main. Kok Main ribet ya. amat? Lagian ini cuma sepak bola, dan kalian ini katanya bangsa yang maju. Tapi sama ocehan netizen yang bahkan kalian gak tahu itu akun bodong apa enggak, ya kali baper. Aduh. Nah, dengan realita yang ada sekarang, wajar dong banyak tim-tim di Asia, terutama tim yang non-timteng, merasa ilfil pol sama negara yang satu ini. Dan mungkin yang puas banget ya jelas Australia sama Jepang.
yang juga merasa gedek sama kelakuan semua elemen timnas Bahrain. Gak pemain, gak federasi, gak supporter. Jangan, isinya drama semua. Mantap. Sampai Bapak Erick Thohir pun dia kata 90 plus 6 takkan 99 kan guys. Oke, nanti lawan Bahrain di GBK. Dan bagus pada intinya, ada itu. Bahrain ini memang takut bersaing secara sehat, terutama dengan timnas Indonesia. Mereka mulai sadar saat timnas Indonesia menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun ke belakang, terutama saat Indonesia mendatangkan banyak pemain keturunan dari belahan Eropa. Jelas itu mengangkat derajat timnas di level Asia, dan Bahrain gak mau Indonesia melewati mereka. Maka dari itu mereka berusaha menjegal Indonesia sebelum terlewat lebih jauh. Oke guys, keuntungan besar untuk Indonesia apabila bermain di GBK itu. Keuntungan gede ya, dengan 78.000 penonton yang datang akan menghasilkan lebih kurang 38 miliar, lebih kurang begitu ya tadi. Ataupun saya silap guys, nanti betul kan. Admin kata 38 miliar itu sangat banyak. Itu digunakan untuk operasional sepak bola yang ada di Indonesia dari berbagai kelompok umur juga. Dan beginilah ini sepak bola ini dia menuntut sportivitas yang tinggi sebenarnya, sportivitas yang tertinggi daripada kedua-dua tim, bukan sahaja daripada wasit ya, tapi daripada kedua-dua tim ini. Tidak perlu memprovokasi terlalu banyak di lapangan. Kawal mental, kawal emosi. Memang salah satu strategi kadang-kadang dalam timnas masing-masing ini kan, dia ada strategi untuk memprovokasi. Itu memang ada dalam strategi sepak bola. Mungkin pelatihnya bagi tahu sekian, kamu perlu sedikitlah berdrama. Begitulah kan, action. Tetapi jangan terlalu dramanya itu sampai kelihatan. Sekarang ini Bahrain dan wasit ini, drama mereka lakukan ini sampai kelihatan begitu nampak sekali oleh dunia luar. Daripada 96 ke 99 itu begitu ketara sekali ya. Jadi itu terlalu nampak segala apa yang mereka ingin lakukan, kecurangan itu, dan ingin menggagalkan, menjatuhkan Indonesia. Karena target Bahrain tadi, dia ingin menang dengan Indonesia dan juga ingin menang terhadap Arab Saudi. Tetapi itu tidak berlaku. Jadi mereka menggunakan segala alasan untuk mereka cuba menggagalkan Indonesia, dan dengan cara mereka tidak bermain di GBK atau bermain di tempat netral, mereka dapat lagi kemenangan ke atas Indonesia. Tetapi sekarang ini FIFA telah mengesahkan akan bermain juga di GBK. Kalau Bahrain tidak mau datang, Indonesia akan dapat 3 poin penuh, Bahrain akan kalah kalau dia tidak datang. Jadi itu sudah sah. Menpora sudah pun bagi pengesahan dalam ucapannya, dan sekarang ini yang perlu adalah fokus. Dan saya tertarik dengan Bapak Erick Thohir tadi guys. Perlu lawan Bahrain nanti ada koreografi yang besar yang tulis itu 99 tambah 6 90 tambah 6 sama dengan 99. Jadi di dalam stadion itu kita nampak dia begitu kan. Jadi nampak seolah-olah kita memperlihatkan kepada Bahrain bahwa kecurangan mereka itu sangat dekat di netizen Indonesia ini, dan perlu mempamerkan itu ketika mereka datang ke Indonesia nanti. Itu provokasi secara halus, bukan main kasar ya, main secara halus. Jadi kita tengok pula kekuatan mental pemain-pemain Bahrain ini nanti bagaimana di GBK ini. Kita lihat sendiri nanti guys. Jadi mudah-mudahan kita tetap mendoakan guys, kita tetap semangat ya netizen, fans, supporter yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, tetap memberikan dukungan yang penuh kepada Indonesia. Ada 6 perlawanan lagi, dan semangat yang paling kita ingin saksikan bermain di GBK 4 perlawanan itu. Kita bagi semangat yang sepenuhnya.
tetap fokus main-main semua dan tetap PSSI mencari pemain-pemain baru sebelum tahun depan di bulan Mei ada amunisi baru. Itu yang penting sebenarnya. Ada amunisi baru dan Kevin Dix mungkin bisa bermain nanti di GBK, tambahan lagi untuk Indonesia dalam kekuatan di lini pertahanan dan juga di gelandang itu. Sekarang ini mencari lagi bagian penyerang pula. Itu yang sangat penting guys, penyerang itu. Oke, itu saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan dan pendapat sendiri juga ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa juga komentar yang positif, komentar yang bermanfaat, dan komentar yang memberikan kata-kata semangat kepada kita semua. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.